Hai hai hai, ketemu lagi sama aku di programnya Ada Apa? Apa aja ada. Oke, di video kali ini aku mau nggak ngelanjutin sih, nyinggung. Kemarin kan udah disinggung pada di video ini akan menyinggung beberapa poin yang ada di sana. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tips dan trik ketika mungkin kalian sering begadang atau kerja lembur bagai kuda gitu ya. Jadi ini ada beberapa tips yang mungkin bisa kalian lakukan agar badan kalian tetap fit meskipun kalian habis ngelembur atau bergadang itu tadi. Nah, beberapa tipsnya itu aku mau ngebagi 8 tips agar tubuh kalian tetap fit setelah kalian bergadang semalaman. Mungkin kalau kebiasaan begadang ini biasanya terjadi pada usia-usia produktif juga ya, mungkin di usia kalian yang masih mahasiswa atau sudah bekerja dengan tekanan kerja yang begitu tinggi sehingga kalian terpaksa harus melembur atau untuk melakukan begadang ini tadi. Nah, hal itu mungkin kalau misalnya tubuh kita lagi tidak fit, itu akan membuat tubuh kita lemas di siang harinya. Jadi sebenarnya kebiasaan begadang ini juga tidak baik untuk kesehatan karena selain berdampak pada penurunan kognitif, begadang ini juga akan menyebabkan rusaknya beberapa organ di dalam tubuh. Nah, jadi kebiasaan begadang ini tidak hanya akan berdampak pada penurunan kognitif kita, tetapi juga akan merusak fungsi organ-organ di dalam tubuh sehingga harus dihindari, dan kalau bisa ya melakukan hal-hal ini supaya kalian tetap fit dan tidak mengganggu aktivitas kalian di siang harinya. Oke, tips yang pertama yaitu mengkonsumsi kafein. Tetapi ini dalam konteks yang tidak berlebihan ya. Jadi untuk mengurangi rasa kantuk, itu kandungan kafein dalam teh atau kopi itu dapat mengurangi rasa kantuk sehingga hal ini akan membuat tubuh kita menjadi lebih bugar. Nah, jika kafein ini dikonsumsi secara wajar atau tidak berlebihan, akan meningkatkan kemampuan berpikir dan bekerja. Jadi buat mengkonsumsi kafein ini harus dalam kadar atau dosis yang cukup, tidak berlebihan. Batasan kafein dalam sehari yang dianggap wajar atau cukup itu tadi yaitu sebanyak 400 mg per hari atau setara dengan 4 cangkir kopi seduh. Satu hal lagi yang penting untuk diperhatikan yaitu menghindari minuman berenergi karena kandungan kafein di dalam minuman tersebut itu tinggi sehingga itu akan menyebabkan beberapa masalah kesehatan yang itu akan berdampak juga pada imun tubuh kalian. Nah, kalau misalnya kalian mengkonsumsi kafein secara berlebihan, kalau misalnya kita mengkonsumsi kafein secara wajar, itu akan meningkatkan kemampuan berpikir dan bekerja. Nah, tapi kalau berlebihan itu kebalikannya. Jadi ketika kafein ini dikonsumsi secara berlebihan akan menimbulkan efek yang berkebalikan. Tidak hanya sulit berkonsentrasi, tetapi juga akan mengalami gejala kecemasan. Di video sebelumnya kan aku ngebahas terkait penurunan kecemasan ya. Jadi penting untuk kita agar dapat mengkonsumsi kafein itu secara wajar atau secara cukup. Kemudian tips yang kedua yaitu mengganti waktu tidur. Nah, kalau misalnya kalian itu sering merasa lebih produktif di malam hari, nah dapat mencoba mengganti waktu tidur itu di siang hari. Itu bisa istirahat atau tidur di ruangan yang minim cahaya atau gelap gitu ya, atau bisa juga menggunakan penutup mata supaya lebih nyenyak. Kemudian yang ketiga, kalau yang ketiga ini yaitu tidur siang. Beda ya, kalau tadi kan mengganti waktu tidur. Kalau ini tidur siang, jadi untuk tidur siang ini diluangkan di jam istirahat sekitar 15-20 menit. Tapi usahakan agar tidur tidak terlalu lama supaya tidak menyebabkan pusing, karena biasanya kalau kita tidur yang terlalu lama itu akan menyebabkan pusing. Hindari juga untuk kalian tidur di atas jam 3 karena itu akan mengganggu waktu tidur kita di malam hari. Kemudian tips yang keempat yaitu mengkonsumsi cemilan tinggi protein. Tubuh itu memerlukan energi untuk menopang tubuh kita supaya tetap terjaga sepanjang malam. Jadi salah satu tips yang bisa dilakukan yaitu mengkonsumsi cemilan yang sehat. Tapi ingat, jangan memilih cemilan seperti coklat, kemudian permen atau junk food, karena gula dan karbohidrat pada makanan tersebut akan memberi tenaga ekstra tapi tidak bertahan lama. Nah, beberapa makanan yang bisa menjadi opsi atau pilihan untuk kalian yang memiliki kebiasaan bergadang atau
kebiasaan jam kerja produktif di malam hari itu yang pertama bisa mengkonsumsi protein shakes. Jadi protein shake itu tuh kayak minuman protein gitu. Kemudian bisa mengkonsumsi juga Greek yogurt dengan topping buah-buahan, atau bisa irisan apel yang dioleskan di selai kacang. Kalau misalnya kalian tidak alergen terhadap bahan-bahan makanan tersebut, itu bisa menjadi salah satu pilihan untuk kalian. Tips yang kelima. Nah, kalau tips yang kelima ini menggunakan ruangan yang terang. Jadi, ketika kalian bekerja di malam hari atau memutuskan untuk bergadang semalaman, itu pilih ruangan yang memiliki kondisi penerangan yang cukup atau pencahayaannya itu merata. Karena ketika kita bekerja di ruangan yang gelap, nah ruangan gelap ini akan memberi isyarat pada tubuh untuk melepaskan hormon melatonin. Nah, hormon melatonin ini dapat membuat kita merasa mengantuk. Kemudian yang keenam, yaitu melakukan gerakan ringan. Nah, kalau tips ini bisa dilakukan nggak harus olahraga berat. Jadi kayak misalnya kalian jalan naik turun tangga, atau jalan cepat, kemudian lari di tempat, atau sedikit dengan peregangan yang bisa membuat tubuh ini menjadi bergerak gitu. Nah, aktivitas ini juga bisa meningkatkan kinerja otak dan membuat kita semakin terjaga di malam hari. Selain hal-hal itu tadi atau kegiatan-kegiatan tadi, itu bisa melakukan senam aerobik selama 30-40 menit sebelum berangkat kerja untuk mendapatkan tubuh yang lebih fit setelah bergadang semalaman. Kemudian tips yang ketujuh yaitu mandi dengan air dingin. Nah, cara ini itu bisa membuat tubuh kita yang tadinya lelah menjadi lebih segar. Nah, jadi mungkin kalau misalnya kalian begadang semalaman kemudian sampai dini hari gitu. Nah, paginya habis subuh kalian bisa mandi menggunakan air dingin supaya badan kita itu bisa menjadi lebih segar lagi. Nah, kalau misalnya tidak mau mandi, itu juga bisa dengan mencuci muka menggunakan air dingin dan bisa dikombinasikan dengan menyikat gigi supaya lebih segar. Nah, ini yang tips yang ke-8, yaitu mengkonsumsi air putih yang simpel. Yang mungkin kalian ada yang alergi dengan kafein atau menghindari kafein, itu bisa mengkonsumsi air putih. Nah, air putih ini biasanya bisa dikonsumsi dalam sehari itu dalam kadar cukup ya, sekitar 8 gelas per hari atau sebanyak 2 liter per hari. Kenapa air putih? Karena air putih ini akan diikat oleh darah yang kemudian akan memberikan oksigen pada otak, sehingga oksigen yang cukup dalam otak bisa membuat kita tetap terjaga. Nah, selain itu juga kan air putih itu kita konsumsi supaya kita minum agar menghindari yang namanya dehidrasi. Jadi itu tadi beberapa tips yang bisa dilakukan ketika kalian sudah terbiasa untuk produktif di malam hari, agar ketika di pagi hari atau siang harinya untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya kalian bisa lebih fit dan lebih bugar. Mungkin itu saja untuk hari ini. See you di next video.